nih sama Yohana. Ya. Nah, tolong bujuk saya supaya sholat. Puasa saya lakukan, semua saya lakukan kecuali sholat. Ketika Allah perintahkan. Selamat datang di saluran YouTube penuh berkah ini. Dengan salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat-sahabat setia di luar sana? Semoga kesehatan dan kebahagiaan senantiasa menyertai kita semua. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi bersama saya di Dunia Ca'rif, di mana pengetahuan dan hiburan bertemu. Untuk teman-teman yang belum menjadi bagian dari komunitas ini, yuk segera subscribe saluran ini dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Dengan begitu kalian tak akan ketinggalan informasi dan berita dari Ca'rif YouTube channel. Sekarang mari kita berkelana bersama dalam berita tentang Sujiwo Tejo. Bersiaplah untuk pengalaman yang tak terlupakan. Sujiwo Tejo minta dibujuk supaya sholat. Ini yang dilakukan Ustadz Dasat Latif. Seperti dikutip dari fifa.co.id, Jakarta. Keyakinan seorang publik figur kerap menjadi sorotan publik. Bahkan caranya menjalankan ibadah dalam beragama pun turut menuai perhatian. Seperti halnya budayawan Sujiwo Tejo yang jika dilihat dari penampilan luarnya, selalu nyentrik dengan topi dan rambut gondrongnya. Pria berusia 61 tahun itu terlahir sebagai seorang muslim yang mengetahui syariat agama. Namun Sujiwo Tejo mengakui bahwa ia sudah melakukan banyak amal kebaikan dan ibadah, kecuali sholat. Sujiwo Tejo pun meminta Ustadz Dasat Latif untuk memberikan penjelasan padanya dan membujuknya agar mau melakukan rukun Islam tersebut. Tolong bujuk saya supaya sholat. Puasa saya lakukan, semua saya lakukan, kecuali sholat, kata Sujiwo Tejo dikutip dari TikTok @kuenara.bilkis pada hari Selasa tanggal 26 September 2023. Mendengar pernyataan dari Sujiwo Tejo itu, Ustadz Dasat Latif hanya tersenyum tipis sambil memberikan penjelasan tentang asal-usul perintah sholat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat memang menjadi salah satu ibadah wajib yang paling spesial dalam agama Islam. Dibuktikan dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perintah kepada Rasulnya. Ketika Allah memerintahkan ibadah-ibadah yang lain, cukup perintah ayat saja yang turun, kata Dasat Latif. Ada beberapa ibadah yang diturunkan perintahnya hanya melalui ayat Al-Quran saja, seperti puasa dan zakat. Namun, perintah sholat diturunkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW yang dijemput oleh malaikat untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika Allah perintah sholat, nggak boleh ayat turun. Nabi dijemput oleh dua malaikat, kemudian diajak naik bertemu dengan Allah untuk menerima perintah ini. Tambahnya, Ustadz Dasat Latif menjelaskan alasan mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil langsung utusannya untuk mendapatkan perintah sholat, yakni karena ibadah tersebut adalah yang paling penting bagi umat muslim. Ibadah lainnya seperti haji, zakat, dan puasa bisa saja dilakukan bersamaan dengan aktivitas yang lain. Akan tetapi sholat membutuhkan waktu khusus dan tidak boleh disambi melakukan hal lainnya selain gerakan dan bacaan dalam rukun sholat. Apabila melakukan hal lain di luar rukun sholat, maka dipastikan sholat itu dianggap batal. Inilah puncak penghambaan kepada Allah. Jadi puncak penghambaan kalau saya mengaku hamba, sholat, kata Dasat Latif. Lebih lanjut, Ustadz Dasat Latif menjelaskan bahwa ketika sholat, seseorang hamba akan merendahkan diri di hadapan Tuhannya. Ketika bersujud, orang akan merendahkan satu-satunya bagian tubuh yang menjadi harga diri tertingginya, yakni kepala, setara dengan kakinya sendiri. Jika biasanya seseorang akan sangat marah ketika kepalanya dipukul atau disentuh oleh orang lain karena merasa direndahkan harga dirinya. Namun ketika sholat, manusia justru merendahkan dirinya sendiri di hadapan Allah. Maka dari itu, sholat menjadi sebuah pengakuan seorang manusia untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sholat, anggota tubuh yang paling mulia, yaitu kepala, rendahkan seperti kakimu, kata Ustadz Dasat Latif. Terima kasih telah menikmati tentang Sujiwo Tejo yang minta dibujuk supaya sholat. Kami sangat menghargai dukungan dari kalian para pemirsa setia.
Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan berbagi video ini agar lebih banyak orang dapat menikmati konten yang bermanfaat dari Cak Rif YouTube channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.